Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu berbaik kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagaimana tertanam di dalam hati kita itu bahwa kita waktu membaca wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul. Dan kita itu dari kita sering membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu pengaruh dari kekuatan pemahaman kita tentang keimanan kita kepada Allah. Kita sudah mengetahui Allah bersifat qudrat, Allah bersifat iradat, Allah bersifat ilmu. Lalu tiga sifat yang dimiliki Allah ini melahirkan ridho. Ridho itu lapang dada, ridho itu tenang, ridho itu senang, ridho itu bahagia, ridho itu bersyukur, ridho itu merasakan nikmat Allah setiap detik di dalam kehidupan kita. Sesakit-sakit orang diuji oleh Allah berbagai macam ujian. Orang yang sempurna cintanya kepada Allah karena mengetahui Allah bersifat qudrat, iradat, ilmu, itu melahirkan ridho. Atau menerima dengan lapang dada. Ini kesempurnaan keimanan kepada Allah. Sering Bapak Ibu kita dinasihati oleh guru kita. Ujian itu datang dari orang yang kita cintai. Ujian datang dari orang yang kita cintai. Siapa? Ujian itu datang dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Berarti cintai ujian itu karena yang menguji itu orang yang mencintai kita. Begini. Ujian itu kita cintai, bukan kita minta diuji. Karena datangnya ujian itu dari orang yang kita cintai. Apalagi kita membaca hadis Rasul, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah uji dulu. Di situ berbagai kekuatan cinta seseorang kepada Allah. Maka ada lagi hadis Nabi, hadisnya diskusi. Hai hambaku, apabila kau diuji tidak sabar, diberi nikmat tidak bersyukur, cari Tuhan selain aku, keluar dari bumi dan langitku. Kalau dari itu Allah Taala sudah seperti itu bagi hadis. Hai hambaku, kalau kau diuji tidak bersabar, diberi nikmat tidak bersyukur, keluar dari bumi dan langitku, cari Tuhan selain aku. Diberi nikmat dan bersyukur, diuji dan bersabar. Nah, karena kekuatan cinta pada Bapak Ibu, ada kudrat Allah Maha Kuasa. Tuh, boleh ya sedih sedikit lah, bukan sedih banyak Pak. Bantuan orang ke Palestina dibuatinya di tepung itu racun. Itu biadanya Israel. Bantuan itu dari mana Pak? Soalnya orang Gaza itu Pak Aiboi dibuatinya racun. Bantuan orang sudah dibombardir satu. Orang sudah dipersulit bantuan. Kemudian datang bantuan dari siapa itu bantuan itu? Makanya isinya semuanya narkotika. Tetap berkumpul berdua. Ya Allah, disinilah ulun ingin. Jangan sampai cacat hati ulun.
ulun ini kepada saudara-saudara ulun di dunia yang muslim, yang beriman. Ulun hanya bisa menyerang mereka dengan doa yang memusuhi orang Islam itu aja. Harus ada empati kita, Bapak Ibu, supaya kita suatu saat dipanggil oleh Allah, waman ikhwanuka fiddin, siapa saudara kamu seagama, wal muslimuna ikhwani, orang Islam saudara. Itu paling sulit Pak Ibu. Perasaan cinta kepada orang Islam, perasaan cinta sesama orang beriman, perasaan cinta sesama orang beragama. Sama kita menghadap Allah, sama kita punya Nabi Rasulullah, sama sudah jalan semua. Tapi dia ada itu kekuatan cinta. Nih, kalau kita rindu benar-benar dengan Rasulullah, hendaklah jangan ada benci kepada orang Islam. Membenci orang Islam itu bahaya, bahasa kita orang kampung, mangatulahani. Apalagi di dalam kitab Mu'niyatul Musalli, di ketika hamba yang dizalimi tadi mengangkat tangan berdoa kepada Allah, doaul mazlum mustajab, doanya orang yang kena zalim itu dikabulkan oleh Allah. Dia tidak bisa melawan karena dia dizalimi, lalu dia menadah tangannya melapor curhat kepada Allah. Allah merespon. Di dalam kitab Mu'niyatul Musalli ada hadis Rasulnya, yaitu hadis Rasul itu ada, hai hambaku, itu hadis qudsi, aku dengar doamu, akan aku tolongi kamu, dan akan aku balaskan. Tunggu waktu yang tepat. Kebiasaan orang zalim itu belum mati sudah dibalas. Belum lagi mati sudah dibalas. Man zalama zuliman, hadis. Siapa yang menzalimi dizalimi. Belum lagi mati sudah kena zalim. Man zalama zuliman. Siapa yang menzalimi dizalimi juga. Allah merespon cepat. Hai hambaku, akan aku balas sesuai waktu yang tepat. Itu doanya orang zalim ketika melapor kepada Allah karena mereka tidak sanggup melawan. Berat menzalimi orang yang orang itu ada melawan, tapi dia ada di tempat curhat kepada Allah. Itu musuh paling berat di dalam kehidupan orang yang berbuat zalim. Ayo kita yang hadir. Nih, di antaranya orang itu Nabi Muhammadin Nabiyyun wa Rasulah, tertanam di dalam hati ridho dengan Rasulullah. Apa di antaranya? Wa minas sholati wassalami alaihi mukatsiran. Di antara kita tanda ridho dengan Nabi kita sebagai Nabi dan Rasul, itu Rasulullah, perbanyaklah kita membaca sholawat. Amalan yang pasti kabul, amalan yang tidak terikat dengan haid, ibu-ibu, amalan yang tidak terikat dengan nifas, asal jangan di WC aja. Amalan yang kadang-kadang Bapak Ibu tidak kelihatan orang dan bebas daripada riya, ini sholawat. Amalan yang kadang-kadang kadang kosek membacanya. Kenapa? Karena orang bersolawat itu baik kadang-kadang tak panjangi, kadang-kadang tak pendek bacaannya itu seperti orang mengerikan. Pian masuk masjid kaki kanan teringat tuh pian dengan kekasih Allah Rasulullah. Nilai pian sudah cinta adalah kita hati merasa ria masuk kaki kanan ke masjid. Dan bebas dari ria itu. Adalah kita yang merasa pamer, merasa alim, merasa berilmu, masuk WC kaki kiri, dan ibadah itu. Ternyata ibadah 24 jam di ketika otak kita mau mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
niatnya mengikuti Rasulullah, hati dan pikiran kita ingat kepada orang yang menyuruh kita mencintai Rasulullah, yaitu Allah. Dan ketika kita beribadah, ingat syukur kepada Allah karena punya kekasih Allah yang kita ikuti, yaitu Rasulullah. Tanpa mengikuti Rasulullah, jangan menghayal jadi orang salah. Kita teruskan. Ini sholawat. Dalam sembahyang Bapak Ibu kita menyembah Allah. Apabila di dalam sembahyang itu tidak membaca sholawat kepada Rasulullah, sembahyang kita tidak sah. Ternyata sembahyang ini Allah wajibkan, tapi ada terikat dengan keagungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam rukun sembahyang itu ada kewajiban membaca sholawat kepada Rasul. Dalam tahiyat akhir Bapak Ibu, as-salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kehebatannya Nabi kita. Hai hambaku, tidak aku terima ibadahmu menyembah aku karena kau tidak menyebut kekasihku Rasulullah di ketika kau menyembah aku. Begini kan Rasulullah. Coba sembahyang khutbah Jumat, rukun khutbah ada membaca salawat kepada Rasulullah. Apabila khutbah ini Tuan Khatib ini cacat rukun khutbah, bukan Tuan Khatib yang cacat, satu masjid tidak sah Jumatnya. Karena orang jadi khatib menempati dua rakaat sembahyang. Orang jadi khatib itu Bapak Ibu menempati 2 rakaat sembahyang. Ada boleh mengantuk Tuan Khatib baik. Ada boleh mengantuk. Kalau tak kantuk sedikit, karena apabila orang tuntung khatib, anak bulu, udah boleh. Karena jadi khatib menempati 2 rakaat sembahyang. Ada boleh kena pose rukun khutbahnya waktu membaca. Cacat Jumatnya kalau tuh khatibnya kena pose. Kalau berbuyang-buyang jadi khatib makruh. Itu ceramah bukan jadi khatib. Nah itu lain antara ceramah lawan jadi khatib, dibedakan. Kadang-kadang berbuyang-buyang tangan kalau itu katanya malah pasar itu orang di sini. Itu tuh Bapak Ibu nggak boleh, ada aturan. Kemudian Bapak Ibu yang boleh muliakan, ada membaca salawat. Orang yang non muslim sekali masuk Islam tidak sah Islamnya kalau tidak membaca 2 kalimat syahadat. Di situ ada nama Nabi Muhammad. 3 yang Bapak Ibu cukup. Keagungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wali ahli baitihi muhibban. Nah ini cintai zuriatnya Rasulullah. Nah, ini. Kalau ada perbedaan pemahaman atau ada kelakuan hubungan habaib syarifah yang kita ada cocok, jangan kita ikuti, tapi jangan kita benci. Itu rumus. Jangan kita benci. Tapi kelakuannya seperti itu, kadang cocok nih. Kelakuan Habib nih seperti ini, syarifah nih begini kadang cocok. Jangan kita ikuti, tapi jangan kita benci. Kalau kada sanggup kita mendekat orang ini, kita kadang-kadang kada nyaman. Kadang-kadang apa sekehendaknya, kita diancamnya kalau kualat. Jauhi aja, cari jalan selamat. Memang seperti itu. Benci jangan, tapi jauh. Mereka bilang anak itu kualat. Mencapai kualatan. Ayo, jauhi, tapi kita jangan benci. Wali ahli baitihi muhibban. Cintai zuriat Rasulullah. Hati ini cinta Bapak Ibu. Menjauh itu karena mencintai, bukan karena membenci. Bisa enggak?
Maaf yang hadir-hadir. Ini penting. Ini penting. Kadang-kadang orang datang ke rumah ulun itu aneh-aneh pertanyaan. Tinggi, aneh-aneh pertanyaan. Maaf ibu-ibu, namanya guru ini kadang kau menyaring pertanyaan orang. Maulah ulun menyaring pertanyaan orang. Ulun ini guru wae, ujar nang lalakiannya. Ulun ini guru wae, ujar beginiannya. Berdekatan rumah sekalinya ada tahu ulun buka rumah di rumahan gitu. Sekalinya gue berhadapan rumah ulun tuh mantan ulun dulu. Mantan ulun dulu. Jujur aja gue, hati ulun ini ada gue masih. Ayo atas rapiannya lagi. Dak marapat ulun itu ayo gue. Ada kawan guru menghilangkan nostalgia masa lalu. Hendak ulun itu tahu ketia tamu dia tenang menenangkan diri dia ulun itu. Nah, kayak apa itu dulu? Sedangkan ulun ini dijodohkan oleh orang tua guru. Padahal cinta pertama ulun guru itu guru tetangga guru. Rasa kada nyaman ulun digule apabila dari lihatan tuh magnetnya kuat gue. Kasihan kalau bini pian ya Allah. Samanya nang bini ini berpandai juga itu terbuka sama aja gue. Suaminya itu mantan pacar ulun juga. Nah, berdua ini kan jadi suami istri nih. Ada tamu gue sakainya sebenarnya rumah ini gue. Nang bibininya itu mantan ulun dari gue. Nang lalakinya itu gue mantan ulun juga. Wah itu bener. Nah, sekalinya bubulannya itu gue maaf lah guru. Kadang-kadang ada reuni guru ketemu gue. Hampir bibiniannya itu guru kadang-kadang mau WA ulun guru sama aja bibini saking terbukanya ini berdua lagi. Karena urusan hati lah guru. Apa kata suami, apa kata istri yang berdua lagi. Kayak apa guru membenahi rasa. Ya Pak, ulun mana marah ya, membenahi rasanya kayak apa? Ulun terbuka aja, ulun kepada jelas itu mantanku. Ujar nang biniannya pulang itu mantanku juga. Sama-sama orang Baduy ini ridho. Nah kayak apa yang ulun bagusnya? Tapi rumah tangga ini baik tadi kok ulun gini ulun, tapi rasa atau kadang didustai dulu. Ulun menjawab jangan dipermainkan dengan perasaan. Perasaan itu bisa menipu. Perasaan itu bisa menipu. Ada rasa wajar setiap manusia, tapi perasaan itu menipu. Kalau reuni silahkan, tapi jangan ada rasa. Hilangkan rasa itu perlahan-lahan. Ada kawan gue. Kalau begitu, kalau kita suruh rumah itu jual, pindah ke rumah dari perumahan lain, jual rumah itu, menjauhi bukan karena benci, menjauhi untuk menyelamatkan diri. Nah, pasti ada judulnya. Nah, ada banyak ungkut. Ayo begitu, jual rumah itu, menjauhi bukan karena benci, karena ingin menyelamatkan diri dari perasaan tadi. Kayak itulah gue.
Berapa tahun sudah kamu diam di rumah itu? Berdekatan itu, setahun dulu. Hati ini kena harapan dulu. Hanya boleh pernek-pernek, sana pernek-pernek, apa ada dulu. Jangan dipermainkan dengan perasaan. Perasaan itu bisa menipu. Berpikir ke depan untuk kebaikan kalian berdua. Ayo, itu was-was dua itu pakai dua pesan pun dua. Masalah reone setahun sekali. Reone itu kan wajib. Kalau hati masih nggak bisa dibenahi, nggak usah. Menjauh bukan karena benci, menjauh karena menyelamatkan diri. Kadang saya sudah contohin tuh. Ayo, nasihat sesuai dengan pertanyaan. Ingin dulu, lalu dijual rumah. Dijual, ditulisi dijual segera. Setelah dijual laku, alhamdulillah. Lalu dia beli di daerah perumahan Indrasari. Yang asalnya di perumahan Seribu, tapi perumahan 3.000-an sudah. Indrasari Martapura. Alhamdulillah. Apa judulnya? Menjauhi karena menyelamatkan diri, bukan karena benci. Itu tuh Pak Ibu. Terima kasih guru bahwa mengaji. Itu pesan terakhir. Menjauhi untuk menyelamatkan diri, bukan karena benci. Bahwa mengaji tinggi guru. Sebanyak ada yang hadir di subuh minggu ada hadir sama ini. Alhamdulillah. Kayak apa perasaan bertahap menghilangkannya guru. Jangan bertahap aja. Jangan dipermainkan perasaan. Perasaan harus dibenahi. Itu namanya ilmu zauqi, ilmu rasa. Nah, kemudian Bapak Ibu kembali lagi. Ini yang disebut wali ahli baitihi muhibban. Dengan zikir Rasulullah kita cinta. Hadis Rasulullah satu aja cukup. Dari semua zikir Rasulullah itu Bapak Ibu tersambung. Yang membenci-benci itu Pak Ibu, dia sudah duluan bersenang. Kenapa maka muncul ada kebencian dengan para habaib? Nah, itu sebabnya itu ada apa dulu? Lalu timbul mencari-cari, meneliti, mengaitkan sebabnya apa dulu? Ada sebab, ada akibat. Sebab akibat itu pasti ada. Hadis Rasul, belum cukup satu hadis ini cukup. Di dalam hadis Rasulullah SAW, kullu sababin kata Rasulullah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Nah, ini hadisnya sudah cukup. Kullu nasabin wa sababi wa fi riwayatin kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Di sini kalau ada habaib, ini hadis bukan pian bebas dan pian jaga akhlak karena pian dicontoh orang berkat datu pian. Jangan mengagungkan datu pian bebas, piannya diteliti orang akhlaknya sesuai dengan datu. Satu. Kullu sababin, setiap zuriat sebab. Zuriat sebab. Zuriat sebab itu apa? Perkawinan. Tuh, karena perkawinan, nah, lalu timbul keluarga. Ini namanya keluarga sebab. Wanasabin, zuriat, saudara. Nah, anak, cucu, buyut, cicit, cuit, minta bebek. Mungkapnya yaumul qiyamah, putus di hari kiamat. Semuanya Bapak Ibu di hari kiamat lulu buah-buah aku ikut kamu di hari kiamat. Hadis Rasul putus semua.
Karena memandang lagi di hari kiamat ini anakku, ini cucuku, ini orang tuaku, ini kaiku, ini sepupuku, ini iparku, ini mertuaku, gak terpakai di hari kiamat. Oh, putus semua. Illa sababi wa nasabi, kecuali sebab yang ada hubungan zuriat kepada aku, kata Rasulullah. Nah, boleh habaib kawin. Nah, wa nasabi sababi, sebab ada hubungan kekeluargaan. Wa nasabi zuriatku, ujar Nabi, itu akan putus sampai hari kiamat. Siapa yang mengatakan putus zuriatnya Rasulullah, berurusan dengan Rasulullah. Satu hadis sudah cukup. Kita orang beriman, Bapak Ibu, kalau banyak hadis, satu hadis itu sudah cukup kita beriman. Oh, kalian terpengaruh dengan orang mengatakan putus itu, Bapak Ibu. Karena hadis dari langsung mulutnya Rasulullah lewat Abdullah bin Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Ayo Bapak Ibu, cukup, jangan ikut-ikutan ngomong putus hubungan Mbak Alawi yang berurusan sama datu mereka. Tetapi itu hadisnya Rasul. Masalah apapun yang terjadi sesuai dengan amalnya masing-masing. Tapi zuriat Rasulullah pada putus sampai hari kiamat. Masalah kelakuan bagaimanapun ada persidangannya di hari kiamat. Karena ada lagi Rasulullah menasihati Fatimah Zahra, anaknya, anak Rasulullah. Hai Fatimah, sembahyang kamu. Hai Fatimah, puasa kamu. Hai Fatimah, beramal kamu. Ini la ugni anki minallahi syai'a. Hai Fatimah Zahra, sembahyang kamu, beramal kamu, puasa kamu, berjihad kamu. Hai Fatimah, ayahmu Rasulullah tidak sanggup membela kamu di akhirat. Kenapa? Fa inni la ugni anki minallahi syai'a. Rasulullah itu baik kadang memandang siapapun kalau urusan hukum, walaupun anak. Idza sarikni, apabila kamu mencuri, hai Fatimah, laqattu yadaki, aku potong tanganmu. Hukum. Ada memandang anak cucu siapapun. Apabila urusan hukum merata, kita ambil contoh Bapak Ibu, masuk masjidnya Bapak Ibu. Kita masuk masjidnya Bapak Ibu. Kalau masalah orang berhaji, orang hukum Arafah, pinanya ada perbedaan bangunnya, roda, enaknya anunya itu, tendanya tuh kan masih dibedakan. Kalau melihat itu, orang berhari Pak Ibu sama. Wah ini kan banyak berduit Pak Ibu, bagus tendanya, makanannya nyaman. Itu di dunia itu. Masuk masjid aja, maaf yang hadir. Kalau kita masuk ke masjid, kada lagi kalau memandang siapapun dia. Masuk, pacol sepatu, ya ada. Aku jenderal tau lah, ada tahu di jenderal. Pacol sepatu, habis aja. Lepas sepatu, ya ada. Masuk masjid itu rata. Semua rata semua, siapapun dia. Enggak ada. Bagi saya ini jenderal. Bagi saya ini pejabat. Oh bagi saya, kada deh bagi geseran. Siapa tugas maju, siapa terlambat belakang, siapa terdahulu di depan. Tapi hati-hati juga sampai di belakang imam, kalau imamnya ngantuk juga ya. Allah mendidik lewat agama ini. Kalau sudah kau masuk ke tempat ibadah, apa semua hukum, tetap sembahyang 4 rakaat zuhur asar isya, tetap sembahyang 3 rakaat maghrib, tetap subuh 2 rakaat. Waktunya sudah aku tentukan, kata Allah. Inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu sudah aku tentukan waktu-waktunya. Jangan ikam atur-atur waktu sembahyang. Ulun guru dini malam jauh, terpaksa ulun sembahyang jam 8. Kalau ulun sesuai orang bangunan aja pusing kepala ulun. Alasan ulun guru kesisibukan kada awak ulun juhur asar guru sembahyang. Ulun mau ures sajadah guru sakali sembahyang, sakali dia 5 waktu kali waktunya ulun sembahyang. Salah, untung guru ulun sembahyang. Salah juga. Bisa umat
jadi ulun sakali mau oleh saja dan 5 waktu sembahyang. Iya, kalau sakit paru atau ketawa, pokok kebenaran pilih baik. Apa? Jam 4 subuh dijemput, sampai bekerja, sibuk bekerja di suatu perusahaan, sampai diantar ke rumah pas maghrib, mandi maghrib, langsung memulai sajadah imam mandi, langsung sembahyang maghrib. Setelah sembahyang maghrib, qadaan asar 4 rakaat. Setelah sembahyang asar qadaan 4 rakaat, qadaan zuhur 4 rakaat. Setelah qadaan zuhur 4 rakaat, qadaan subuh 2 rakaat. Setelah qadaan subuh 2 rakaat, ada terasa ada isya. Itulah ulun selama ini sakali mau ora saja deh 5 waktu kalau ulun sembahyang. Sampai biar bagaimana di situ. Jangan matur Allah Taala. Sampai itu bagaimana di situ, cari gawe lain. Itu paling gue caranya, soalnya jawabannya untuk ulun guru sembahyang. Untung dipikirkan di ibu jadi daripada tamat sembahyang. Tapi kalau ulun membujurakan jadi dalil. Dia membujurakan kelakuan kau. Ini ngalinya urusan Pak Hebat. Ayo ridho ada. Jangan ikut-ikutan membenci Rasulullah. Insya Allah minggu depan terakhir kita membahas masih Nabi Muhammadin Nabiyyu wa Rasulah. Insya Allah. Dan kesimpulan supaya sempurna cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka li jami'il hadirin wal hadirat sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansurna wal muslimin wal mujahidin fi Filistin wa Iran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.